You know 말을 안 해도 늘 마음이 잘 통하는 걸 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you 나를 catch up 두 눈을 맞추고 깃발이 날리고 Ready set go flat 자유로워 이대로 멈추지 마 저 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보다 또 다른 아이인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you 나와 catch up 두 눈을 맞추고 깃발이 날리고 Ready set go flat 자유로워 이대로 Ini saya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, saya itu dulunya kayak gimana nih. Udah banyak gaya ya teman-teman ya, udah banyak gaya. Boleh dong di chatting biar kita saling ngobrol nih, biar saya nggak kerasa sendiri. Boleh dilihat nih dari foto ketika zaman kecil, ini usia 4 tahun ya teman-teman dan kelas 2 SD nih dulu. Ya, lucu ya teman-teman kayaknya ya, lucu ya, seru ya. Dari kecil udah suka bergaya. Udah kelihatan banyak maunya, banyak impiannya, udah kelihatan ya. Nah, masa kecil saya tapi nggak seperti kebanyakan anak kecil lainnya. Ya, saat kecil saya lahir di Kebumen, kota kecil ya. Saya lahir di keluarga yang cukup broken home ya dan lumayan carut marut, cukup unik ya. Karena di dalam keluarga saya, orang tua saya berpisah dari semenjak saya lahir. Jadi saya tidak mengenal siapa ayah saya. Nah, terus keluarga saya itu ada yang Batak, ada yang Chinese, ada yang Jawa tulen gitu teman-teman. Jadi dalam satu keluarga itu seru banget teman-teman. Nanti ada yang Kristiani, ada yang kejawen pakai sajen masih ya. Terus ada yang Islam, ada yang Muslim ya tetap. Jadi kita semua ya dibebasin gitu. Kalau untuk hal itu ya gitu. Jadi benar-benar saya dari kecil ya pada Bhinneka Tunggal Ika benar ya. Nah, terus saya dari kecil dibiasakan memang untuk otodidak semuanya. Lalu karena ibu saya yang single parent itu menikah kembali dan keadaan keluarga, keadaan kondisi keuangannya tidak memungkinkan, beliau menitipkan saya ke nenek ya, nenek dan kakek. Gitu, nenek dan kakek dari ibu ya. Dan ibu saya harus kerja ke Jakarta untuk jadi pembantu, suaminya jadi security gitu teman-teman. Nah, ketika saya ikut nenek itu nggak seenak seperti nenek-nenek sekarang ya atau kakek-kakek sekarang ya yang baik sama cucunya, enggak. Simbah, saya manggilnya Simbah. Simbah kakung saya itu kebetulan dia itu lurah. Rumahnya jadi gede rumah gitu kan di kampung, terus banyak pohon, banyak wit-witan gitu ya kalau manggilnya ya. Saya jam 6 pagi harus bangun untuk nyapu halaman rumah yang reseknya itu nggak habis-habis ya. Terus nyapu dalam rumah, untung zaman dulu nggak tahu ngepel teman-teman, nggak pernah ngepel itu, lantainya nggak pernah dipel, pakai tekel tuh nggak pernah dipel. Nah, saya cuma suruh nyapu. Sekolah saya harus ranking 1. Jadi karena Simbah Kakung juga kepala sekolah, jadi saya dituntut untuk harus pinter. Jadi saya pinternya tuh benar-benar terpaksa teman-teman harus ranking 1 dulu ya. Nah, sore hari ketika udah sore jam 2, saya harus nyapu lagi itu rumah dan halaman. Jam 5 yang nggak ada listrik, pakai petromak ya, zaman dulu saya udah mulai belajar. Kalau nggak dibawain biting, tuh tau nggak biting? Kayak semacam bambu gitu tuh, ding gitu lah ya kalau di kampung. Kalau nggak dipukul saya. Belajar dengan lampu petromak sampai jam 7, jam 8, tidur. Wah, halo Bu Jesslyn dan Pak Bran. Iya, ya, namanya orang zaman dulu. Tapi itu yang membuat saya benar-benar fight ya dari kecil. Memang sudah terbiasa untuk bekerja keras ya. Nah, SD 6 tahun, saya tuh 6 kali pindah teman-teman. Kenapa?
Ya ibu saya mindahin. Nanti mungkin mbah aku marah-marah terus dipindahin saya ke mbah yang lain. Terus saya dipindahin ke tante yang lain. Nggak enak banget teman-teman. Beneran nggak enak. Nggak enak. Dulu kecil saya bener-bener nggak bisa main seperti anak-anak yang lain, bisa main petak umpet, bisa main ini, saya enggak. Saya harus nyapu, namanya nebeng. Hidup nebeng, itu nggak enak banget, meskipun sama nenek sendiri. Bahkan zaman dulu itu, air tuh nggak seperti sekarang. Saya harus nimba pakai ember, kalau kecelup tuh embernya nyemplung, saya sering banget nyemplung, terus diisiin ke bak. Wah, diomelinnya udah habis-habisan saya, gitu teman-teman. Jadi ya bersyukur ya untuk teman-teman semua yang di sini, yang ibaratnya background-nya nggak sedari kecil seperti saya ya teman-teman. Nah, itu yang membuat saya dari terbiasa, lalu untuk apa ya, untuk fight lah ya dari kecil. Memang sudah terbiasa, jadi saking udah apa ya, udah saking kebangetannya hidup saya, 6 kali pindah, 6 kali itu, ya, saya makanya dari kecil udah punya dalam hati, saya harus berubah hidup saya harus jadi orang, gitu teman-teman. Nah, begitu udah SMA, saya ikut orang tua saya, ikut ibu saya, ya, terus lulus SMA, saya minggat teman-teman, minggat ke Jakarta karena nama ibu saya mau dinikahkan. Jadi saya minggat teman-teman. Kenapa? Waduh, ini bukan saya dreamnya banyak, wah. Saya mau mencapai impian saya. Jadi dari kecil saya udah biasa nulis diary. Nggak punya teman, nggak ada teman main, nggak apa. Jadi saya cuma nulis diary. Even saya berdoa sama Tuhan, saya tulis. Ya Allah, ini gimana? Saya tulis aja, saya nggak bisa ngomong, nggak ada teman untuk cerita. Saya tulis, gitu teman-teman. Nah, dari SMA mau dikawinin lulus SMA teman-teman, saya minggat. Nggak dikuliahin, ibu saya bilang nggak mau kuliahin kecuali kamu ngambil PAUD untuk ngajar anak-anak TK. Wah, itu bukan saya ya. Jadi saya minggat ke Jakarta. Ya, itu ceritanya. Nah, awal langsung tinggal di Kelapa Gading di Kodamar, ngekos ya, cariin temen. Terus jadi SPG Atevan ya 1 bulan itu nggak digaji teman-teman. Saya jualan 3 alat. Yang pijet-pijet itu loh, ada yang tahu? Boleh di-chatting, pernah ketemu di Advance yang di mall yang nawarin pijet kursi, pijet alat-alat, itu nggak dapat gaji loh teman-teman. Nah, itu saya pernah loh 1 bulan. Saya jualannya di mana? Di Roxy teman-teman. Jauh banget dari Kodamar saya naik itu angkutan apa ya, bus apa saya lupa. Ya, itu saya ngerasain teman-teman saat kerja jadi Advance itu bener-bener namanya minggat ya teman-teman, nggak ada siapa-siapa. Indomie 2, saya beli duit 1.000 itu buat beli Indomie. Pagi nggak sarapan teman-teman, cuman bagi 2 untuk siang, pakai teko yang panas itu dicolokin ya, itu kayak gitu, sama malam. Itu saya bertahan. Gitu teman-teman, kan nggak dapat gaji, cuma dapat komisi. Saya jualan 3 barang dapat komisi, tapi nggak dikasih juga komisinya teman-teman. Iya, itu awal-awal di Jakarta. Kenapa saya milih ke Jakarta? Padahal saya deket kan dari Kebumen ke Jogja. Karena saya pernah ke Jogja. Tapi teman-teman saya cuman kayak ngangeng-ngangeng naik motor, nongkrong-nongkrong. Terus saya lihat teman-teman saya yang lulus kuliah, udah jadi orang ya, cuman kayak gitu-gitu doang, cuman punya titel sarjana, tapi ya kayak nggak punya hidup untuk fight gitu. Jadi saya nggak mau gitu kan, karena saya nggak mau begitu. Akhirnya saya move untuk ke Jakarta bener-bener yang memang nggak ada siapa-siapa. Saya memulai bener-bener dari nol. Dan ketika jadi SPG itu teman-teman itu nggak enak banget. Di Roxy itu banyak orang hitam-hitam yang tinggi-tinggi. Saya tawar-tawarin itu dengan bahasa Inggris yang unek-unek gitu ya teman-teman ya. Itu mereka boro-boro beli. Yang ada cuman ngomong gini, body kamu bagus. Ya, kamu nanti malam datang ya ke hotel saya. Sedih nggak teman-teman? Sedih, udah lapar perut, ongkos ya buka tutup toko, nggak dibeli. Digituin teman, sedih banget, beneran sedih banget jadi kayak gitu. Nangis yang ada cuman. Nah, terus beruntung 1 bulan kemudian saya keterima di data script. Jadi SPG juga teman-teman, tapi di Gramedia. Untung ya teman-teman, orangnya baik-baik, nggak ada kayak ini, nggak yang seperti di Roxy sebelumnya. Bersyukur dari situ juga UMR tahun itu 2006 800.000 saya dapat 1,2. Itu mulai jadi bisa makan, bisa bayar kos-kosan gitu teman-teman. Nah, terus udah kayak gitu ya teman-teman, ya udah saya karena depan kos-kosan saya tuh AHM. Nah, teman ngekos saya nyaranin saya untuk ngelamar. Saya udah minder sebenarnya, saya nggak bisa komputer, bahasa Inggris juga AIU gitu kan. Terus saya pernah nanya, yang notabene di Kodamar itu banyak cowok-cowok anak pabrik. Oh nggak bisa, kayaknya semua untuk masuk AHM, Astra Honda Motor ya, itu harus cowok semua, nggak bisa cewek. Kalau cewek mungkin jadi bos, harus berpendidikan tinggi dan pintar komputer. Minder nggak?
banget. Banget. Ya sudahlah saya ngelamar yang lain. Teman-teman, saat itu saya ngelamar teman-teman jadi OB pun pernah, kerja di salon juga pernah. Apapun saya lamar yang penting halal. Tapi nggak dipanggil teman-teman, nggak dipanggil semuanya. Ya, bersyukurnya dipanggilnya di AHM. Dari 300-an orang, keterima 9 orang. Itu salah satunya saya. Nah, di situ saya 6 tahun jadi AHM. Perbaikan gizi teman-teman, dapat makan siang. Bahkan kadang-kadang saya dikasih kotak makan, kotak kue. Saya bagi-bagi untuk teman-teman ngekos. Lumayan teman-teman, gaji 800, waktu itu uang transport 400.000, utuh cuman buat bayar kos-kosan. Ya, tahun 2006 tuh teman-teman. Lalu saya juga pernah jalanin MLM Oriflame tahun 2008, ya itu sebagai senior manager 2 bulan pertama saya langsung jadi senior. Kenapa? Saya resepsionis, saya modal katalog. Jadi setiap kali tamu yang datang saya kasih katalog, kasih nama, nomor handphone, kasih katalog, kasih katalog. Karena saya jadi resepsionis teman-teman di AHM gitu kan, saya nggak ada kerjaan yang lain gitu kan. Terus ya udah saya jualan dan bersyukur jualan saya saat itu benar-benar ya melebihi bisa 3-5 kali lipat dari income saya di AHM. Nah itu awal mulanya saya mulai kayak ngerti duit, ngerti duit dan ada perbaikan gitu teman-teman. Nah terus saya juga pernah jadi foto model. Di sini ada yang tahu saya di foto model Victoria's Secret, tahu? Saking secretnya nggak ada yang tahu kan? Iya saking secretnya nggak ada yang tahu nggak nih foto model. Kayak cuman dipakai waktu itu zamannya fotografer tuh loh teman-teman. Jadi saya dapat foto, mereka dapat model gitu doang. Cuman kayak foto-foto landscape gitu-gitu ya teman-teman. Nah saya juga jualan online shop nih teman-teman ya. Sejak saya menikah 2011, 2012 tuh saya resign dari AHM. Kenapa? Karena ya cari mbak nggak gampang, ya keluar masuk anak saya yang baby ditinggalin gitu ya, jadi dilema. Akhirnya saya jualan online ya untuk ngebantuin suami. Jualan online saat itu lumayan teman-teman, dari BlackBerry ya, dari Android lumayan banget jualan online saat itu. Jadi suami yang waktu itu jadi single income ya saat itu dengan saya resign bisa ngebantuin dia untuk ya sekedar jajan keluar, tapi nggak bisa napas panjang. Hari ini untung, besok ya nggak untung, seminggu mungkin nggak zong gitu loh kan, nggak setiap hari orang beli skincare ataupun beli tas ya teman-teman gitu. Nah terus sampai di 2017 saya udah cukup kayaknya cukup penat ketemu emak-emak nongkrong terus, ngopi terus ya. Jadi saya bingung, waduh saya bisa dipecat nih jadi istri suami nih ya. Kenapa? Nongkrong itu 50.000 sekali ngopi. Saya udah pusing nih, aduh cari duit di mana ya. Minta suami juga enggak, tapi ini emak-emak semua anak-anak sekolah pada nongkrong kalau habis anak masuk sekolah. Saya bingung, nggak ngimbangin juga saya malu dong, ya kan? Akhirnya 2017 ya, saya sebenarnya ngelihat Pak Diki di Facebook itu beli mobil Mercy. Nah, itu sebenarnya awalnya. Terus saya iseng nanya, Pak Diki itu bisnisnya apa ya? Nah, terus minta tolong suami. Nah, minta tolong suami untuk chatting sama Pak Diki dan Pak Lilik nih, yang datang nemuin saya, Pak Lilik. Tepuk tangan dong buat leader saya tercinta nih, Pak Lilik dan Mbak Elmi. Saya join April 2017. Pak Lilik itu prospek saya, ya. Prospek saya dari jam 10 pagi sampai jam 1 pagi. Jadi ketemu makan pagi, makan siang, makan malam, ketemu pagi lagi mau sahur, teman-teman. Kebayang ya, kenapa? Kok lama banget? Iya, saya nanyanya banyak banget. Yang nanya presentasi Bapak A, saya gimana nanya jajarin. Terus langsung role play saat itu. Gimana bisnisnya, gimana cara BP, gimana untuk prospek ke orang, BP 1 tuh, BP 2, saya udah langsung minta ajarin saat itu juga. Terus paling itu sempat saya tinggal arisan. Saya kan waktu itu Bu RT ya, megang bandar. Jadi saya tinggal jam 5 sampai jam 6 lewat lah ya, saya tinggal. Luar biasa kan, leader saya benar-benar sabar banget. Saya banyak nanya, bukan karena saya kritis teman-teman, tapi karena saya nggak tahu. Jadi saya banyak nanya, saya mau detail banget di awal. Oh iya, saya sebenarnya udah kenal Pak Richard ya sama Bu Susan waktu itu, sama Pak Diki gitu kan, dari sebelum saya nikah. Cuman waktu itu mungkin saya belum ter-open mind gitu. Jujur waktu itu saya udah datang kan ya Pak waktu itu ya di IS yang di Prudent.
Pak Richard ngomong, 5 tahun 100 juta, 5 tahun 100 juta. Jujur ya dalam hati, mohon maaf ya Pak Richard, ini orang ngomong apa sih gitu ya. Saya nggak mudeng saat itu. Jadi saya nggak jalan, muntaber. Saya muntaber, ini orang ngomong apa sih? Saya pikir saya disuruh nyari nasabah yang closing 100 juta teman-teman, dari mana gitu kan ya. Jadi saya nggak mau jalanin lagi. Gitu teman-teman. Tapi ya namanya mungkin baru terbuka dan jodohnya sama Pak Lilik. Jadi tepuk tangan untuk Pak Lilik dan Mbak Elni, leader saya. Gitu. Nah, terus ini prestasi saya. Jadi begitu September saya promosi BP ya teman-teman, champion. Suara saya aman? Aman. Aman ya, oke baik. Ini saya jadi September promosi BP champion personal ya teman-teman. Nah terus 2018 saya juga dapat Bangkok sama ke KL ya, ketemu sama Winnie yang satu room ya. Halo Mbak Winnie. Nah terus juga ada banyak dari grup KS ya, aduh kangen banget ya jajan. Bahkan saya makan pertama kali tuh Duren Musangking sama Pak Richard. Saya kintilin aja tuh Pak Richard sama Bu Susan saat itu. Ya. Nah, terus champion personal juga dan Korea. Tapi teman-teman, dari semua ini ya sebenarnya saat itu ketika saya pikir ya ketika saya promosi BP, wah itu titik aman. Wah, hore 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 gitu ya. Ternyata itu step pertama yang harus kita laluin teman-teman ya. Dan saat itu perjuangan saya 2018 itu dibilang titik di mana saya titik terendah saya. Gitu. Jadi kena ada badai datang dalam rumah tangga saya ya dan ya sempat nangis gitu kan, nangis mingguan. Teman hebatnya leader saya lagi, dia tarik saya. Lu boleh nangis, tapi solusinya apa? Terus emang bisa nangis dengan bayarin sekolah anak mau yang masuk SD loh yang kecil gitu. Akhirnya saya dengan mata bengkak saya prospek teman-teman dan tutup di unit 1,275 M ini ya teman-teman. Saya juga ketemu Kolendra Cimanda, halo. 2018 ini saya ketemu Pak Nur Bali juga dulu. 2018 ini ketika BP ya pertama kali jadi BP, saya udah punya Mercy teman-teman, beli mobil second ya, cicil dari income itu. Tapi ternyata namanya income BP baru teman-teman, cuman cukup buat cicil bayar cicilan si Mercy ya, nggak bisa beli bensinnya teman-teman. Kaget, mobil sebelumnya Yaris ya 500.000 bisa 2 minggu sebulan ya. Nah ini ya Mercy 2 juta teman-teman sebulan, bahkan sekali jalan bisa satu tangki penuh tuh 600 ribuan ya. Jadi saya benar-benar waduh, nggak punya duit teman-teman, punya mobil Mercy tapi saya nggak bisa beli bensin. Akhirnya saya apa? Saya naik motor sama waktu itu ya, saya naik motor, saya naik kereta KRL. Saya nggak pernah naik KRL. Ketemu Ciwanda ya sama Pak Nur Bali juga kalau pagi-pagi tuh ya, saya naik KRL. Pertama kali naik KRL saya mau nangis teman-teman, saya salah kostum, saya pakai heel langsung. Itu keretanya nggak datang-datang, jadi itu sampai sejam atau 2 jam saya nunggu jam 11 malam nggak datang-datang teman-teman. Saya udah mau nangis rasanya, udah mau guling-guling nggak ada tempat duduk teman-teman, pegel. Nah besok-besokannya saya kalau naik KRL saya pakai sendal, sepatu high heel-nya saya masukin ke tas kresek. Begitu nyampe UOB saya masuk kamar mandi, cuci kaki, cuci pakai parfum ya, seperti yang diajarin di BP1 gitu teman-teman. Ditanyain mobilnya mana, naik apa prospeknya, JFW. Saya naik Grab. Ada, iya males nyetir. Padahal teman-teman saya nggak punya duit buat beli bensin saat itu 2018 gitu kan ya teman-teman ya. Jadi itu perjuangan banget. Jadi saya kudu cepet. Kenapa? Biar punya duit lebih. Nggak enak teman-teman, punya duit ngepas tuh nggak enak banget. Nggak enak banget ya. Bahkan 2018 saya tuh punya tim 10 BE. Saya masak sendiri teman-teman. Awalnya sih beli pesan ya. Tapi kan 25.000 kali 10 250.000. Sebulan 1 juta tuh lumayan. Ya kan teman-teman? Beli bensin aja enggak, apalagi ngasih tim BE makan. Saya masak teman-teman, saya bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya udah masak, itu komplit menunya seperti yang di UOB ya. Seperti yang di UOB, saya bawa tuh tenteng-tenteng naik motor. Nah kalau naik KRL kan kejempet-jempet tuh teman-teman. Terus sama UOB tuh si kardusnya sebenarnya kayak penyak-penyak teman-teman. Jadi BB saya atau BP saya di 2018 luar biasa, mereka bersyukur banget ya, mereka mau join sama saya di saat saya masih memulai di bawah gitu teman-teman. Jadi nggak gampang ya teman-teman, nggak dalam arti mindset ya semuanya ya. Ibaratnya tanpa, saya yakin nggak lama posisi saya di sini, saya ngeliat apa? Saya ngeliat adalah di sini ada Pak Richard, Bu Susan, ada Pak Diki, ada Pak Lilik, ada leader-leader hebat.
saya nggak lama di sini, saya nggak lama. Saya harus naik KRL, harus naik Gojek, terus nanti saya nyambung. Saya pernah loh teman-teman buat ngirit, biar turunnya kira-kira kayak naik Grab car, saya naik motor dulu, Gojek, terus turun di Indomaret, habis itu sambung pakai Grab car. Untuk saking ngiritnya teman-teman, biar kesannya ketika JFW turun ketemuan sama si nasabah di rumahnya nasabah, saya pakai mobil, gitu teman-teman. Saya sampai sebegitunya, naik motor, kehujanan, jam 12 malam, nangis nggak? Nangis teman. Ya, saya selamanya kan roda itu di bawah. Ini lagi ngerintis, nggak apa-apa gitu kan. Saya harus cepat gitu. Untuk siapa? Untuk anak-anak saya. Saya ngeliat senyum anak-anak saya yang mereka selalu doain, closing ya Bunda. Nanti kalau saya pulang, terus dia nanya, gimana Bunda? Closing enggak? Aduh, kalau saya sampai nggak closing teman-teman, nyes banget. Jadi kalau saya keluar dari rumah, itu saya nggak prospek, nggak malah cuman hahi nggak ngeluarin market survei atau nggak prospek, saya ngerasa bersalah udah ninggalin anak-anak, saya nggak dapat apa-apa. Jadi saya harus ketika keluar dari rumah, prospek harus. Kenapa? Untuk anak saya udah ninggalin dia loh, gitu. Jadi itu awal ya, 2018. Jadi buat teman-teman semua yang di sini semangat, ya nggak sendirian, gitu ya. Nah, 2019 saya dapat Fast Start Taiwan. Kita pergi bareng-bareng ya, waktu itu seru banget. Terus champion personal Istanbul juga, kontes dolar. Terus ini udah mendingan waktu itu. Terus juga Hotel Bintang 5 juga promote 1 BP ya teman-teman. Ini waktu itu udah mendingan. Waktu 2019 tuh kita bareng-bareng yang ke Korea ya pergi. Saya inget banget tuh semuanya pada beli make up. Saya cuma ngeliat-ngeliatin dong. Kenapa teman? Saya nggak bawa duit teman-teman. Saya cuma bawa duit buat oleh-oleh anak saya. Saat itu kami juga meskipun lumayan ya, tapi ada orang tua, ada anak-anak saya yang harus saya prioritaskan. Jadi ketika saya jalan-jalan ke luar negeri, saya tuh paling cuma bawa duit 2 juta, 3 juta, 5 juta itu saya tukerin teman-teman. Kebayang kan teman-teman? Jadi saya tuh suka ngindil sama leader saya, Pak Melly. Ya, pokoknya jangan jauh-jauh. Kan makan semua udah gratis ya teman-teman. Yang penting foto-foto. Hiburan saya apa? Foto-foto. Gitu. Jadi ya udah makan. Kadang ya itu dikasih kan waktu itu sama Pak Richard di Kuala Lumpur ya dikasih semuanya. Ya udah senang aja ya, happy gitu. Nah, terus ya itu perjuangan teman-teman. Itu saya percaya setiap segala air mata yang kita teteskan, keringat yang kita keluarkan, dan perjuangan kita saat itu nggak sebanding dengan nilai kesuksesan yang akan kita raih. Itu yang menguatkan saya. Jadi tetap go terus gitu ya teman-teman. Nah 2020 ya saya juga champion personal Busan, terus unit 1M promote 2 BP gitu. Nah juga 2021 saya champion Dubai. Nah di sini kondisi keuangan sudah mulai membaik dan badai yang dari 2018 ya sudah close di 2021 gitu ya. Jadi bersyukur ya teman-teman bahwa segala nih prestasi selama saya join itu luar biasa banget. Ibaratnya prestasi bercampur dengan apa ya? Dengan dilema lah ya saat itu. Saya boleh nangis kencang boleh, tapi saya tetap lari. Itu prinsip buat saya. Buat siapa? Buat anak-anak saya. Tanpa kesalahan dan kegagalan, gimana kita tahu apa yang harus kita lakukan dan perbaiki. Betul nggak? Jadi ya, meski banyak kegagalan yang terjadi, I never claim myself as a loser. Jadi saya masih banyak menang di area yang lain, gitu. Saya banyak menang apapun itu, gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Intinya ada lagi suka duka tetap semangat karena ingat kesuksesan kita raih nggak sebanding sama perjuangan kita nanti, gitu ya. Nah terus kenapa sih harus Allianz? Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, sebutkan 5 profesi yang income-nya miliaran. Boleh di-chatting dong? Ayo di-chatting. Mana nih chatting-nya nih? Wah, iya pengusaha, artis, pengacara, oke. Susah ya? 5 ya? Langsung 5 ya? Susah ya? Artis, ya. Nah, tapi muka cocok nggak untuk jadi artis? Kalau nggak jelek banget kan harus ganteng banget. Kalau nggak cantik banget harus jelek banget. Bener nggak sih? Susah ya? Pebisnis punya modal nggak? Nah,
ya. Di situ agak ini ya, susah ya kalau 5. Nah, salah satunya sebenarnya 5 profesi yang income miliaran. Itu salah satunya adalah agen asuransi, teman-teman. Jadi kenapa harus Allianz? Ya karena itu alasannya. Yang kedua, mungkin Allianz bukan satu-satunya bisa membuat saya merubah hidup lebih baik. Tapi yang masuk akal dan bisa saya jalanin saat ini hanya Allianz, hanya Vision, gitu teman-teman. Yang bisa bikin saya kaya, merubah hidup saya jadi lebih baik untuk anak-anak saya. Jadi ya saya jalanin, apapun itu, untuk alasan apapun. Satu, one did answer, yaitu better life. Bener nggak teman-teman? Setuju ya? Semua teman-teman yang di sini, yang join, pasti untuk kehidupan yang lebih baik. Betul? Apapun alasannya. Setuju? Boleh dong yang setuju, katakan chat setuju ya. Nah, teman-teman, jadi tetap pegang kekeh ya, layar biru. Ini masa depan kita. Ini yang jadi nanti kita nih Pak Richard seperti Bu Susan. Kode ini Ci Inge. Jadi pegang kekeh ya teman-teman. Nah, boleh di next slide. Nah, ini adalah achievement yang saya dapatkan dari Allianz. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saya dulu dari kecil ya saya selalu nulis pengen banget ke luar negeri. Seperti teman-teman saya gitu-gitu ya. Saya pengen banget. Jadi jalan-jalan ke luar negeri dari Allianz, terus juga wujudin jalan-jalannya sama anak-anak saya, ya teman-teman ya. Ini sebenarnya fotonya bisa bergerak sih Bu Susan. Nggak apa-apa, oke. Ya ini, nah ini makan durian yang tadi nih teman-teman. Nah ini jalan-jalan ke Korea. Jadi dulu saya tuh kepengen banget teman-teman pergi ke Taiwan. Saya pernah sharing waktu itu. Bahkan saya ngelamar ya, ketika lulus SMA itu saya ngelamar untuk jadi TKW ke Taiwan. Ya, tapi saya ya gitu lagi ya, 1 hari di penampungan saya pulang. Kenapa? Karena ini bukan saya kayaknya nih, bukan masa depan saya nih. Jadi ya itu, saya, akhirnya, bersyukur ya saya bisa jalan-jalan ke Taiwan, dream dari kecil ya. Kenapa kok bisa pengen ke Taiwan banget? Karena tetangga saya di kampung semuanya di TKW, begitu pulang dibangun rumah, beli motor, beli mobil. Wah, mukanya udah rambutnya jadi kuning, jadi wah dandanannya jadi keren gitu teman-teman ya. Nah, saya jadi impian banget, pengen banget ke Taiwan untuk ngelihat, EVSE. Nah, zaman dulu tuh EVSE ya teman-teman, jadi saya pengen banget dan dream come true dari Allianz. Terus pengen ke Korea, gara-gara nonton Full House, ya kan? Siapa di sini jawabannya Full House? Nah, itu saya juga bersyukur gratis ya saat itu ke Korea dari Allianz. Terus juga saya wujudin, wah pengen ke Korea gara-gara nonton startup, wah mantap, keren kok, bagus banget Korea. Terus anak-anak saya yang selama ini saya sering tinggalin, dia tuh suka bilang, aku pengen jalan-jalan ke Legoland, tapi nginep di hotel Legoland-nya. Ya bersyukur saya juga bisa wujudin impian mereka. Satunya minta tema nginep di kamar pirate, satunya nginep di Ninjago. Ya dua-duanya saya akhirnya bookingin. Dan bersyukur, duitnya dari Allianz teman-teman. Saya kan dapat 2 tiket ke Korea. Jadi satunya saya waktu itu digantiin Pak Diki. Nah, duit yang ke Korea saya berangkatin untuk anak-anak saya ke Legoland satunya. Gitu teman-teman. Jadi bersyukur ya. Nah, terus selanjutnya juga ya ini mobil Mercy yang tadi ya. Terus renov kitchen nih teman-teman. Jadi dulu kitchen saya ini bolong, banyak kecoa di rumah ya. Nah, saya dari hal simple aja saya pasang dari kitchen itu bawahnya ya kabinetnya biar nggak ada kecoa. Itu salah satu impian yang saya tulis loh teman-teman, 100 dream. Ini salah semua 100 dream yang one by one semuanya terjadi. Bener-bener dari Allianz teman-teman. Duit semuanya dari Vision Allianz ini teman-teman. Boleh di next. Terus mobil. Ini mobil setelah waktu itu mobil Mercy dijual ya teman-teman. Saya naik motor kan kemana-mana ya teman-teman. Saya parkir di stasiun KRL, abis itu naik KRL nyambung, naik Gojek gitu ya kemana-mana. Mau ke Depok, mau ke Tangerang, apa kemanapun saya naik KRL teman-teman. Nah akhirnya di 2019 saya bisa beli mobil yang kedua dari bisnis ini teman-teman. Pure murni duit dari Allianz. Ya mobilnya anak-anak. Jadi anak-anak saya nggak kehujanan lagi kalau naik kalau ke sekolah waktu itu. Oh iya teman-teman, waktu itu teman-teman saya ceritain ya sedikit ya.
waktu itu kan mobil sudah Mercy. Ketika turunin anak kan sekolah di National Plus ya teman-teman. Turun nih masuk gerbang, bye-bye, bye-bye. Mobil Mercy kan ya, meskipun second udah gaya gitu lah ya teman-teman ya. Orang kan ngeliat ya. Terus dijual naik motor, teman saya pakai helm, pakai masker, pakai ini semuanya saya tutupin. Terus begitu anak tuh cepetan turun. Saya biar nggak ada yang ngeliatin teman-teman. Itu dulu saya. Diliatin nggak? Liatin. Teman-teman saya yang dulu suka nongkrong ngopi, nggak ada satupun teman-teman saat itu. Pergi semuanya. Pergi. Nggak ada mereka. Saya prospek pun nggak closing. Gitu teman-teman. Terus sempet ya nangis. Aduh, diliatin tuh kayak berasa kita kayak penjahat banget teman-teman. Tapi terus gimana? Lama-lama saya pikir di jalan sambil naik motor gitu, saya pikir gini, ngapain bingungin? Toh yang bayar tagihan sekolah anak juga duit-duit aku, sedih juga sedih sendiri, susah juga susah sendiri, mereka nggak nolongin, ngapain aku malu? Aku nggak minjem duit sama dia, aku nggak nyuri, aku nggak lain-lain. Akhirnya ya bodo amat. Saya yakin nggak lama. Nah, itu 2018 September dijual, ini Februari saya beli, 2019 beli Sienta ini. Jadi bersyukur banget ya teman-teman ya. Ya gitu. Nah, terus tetap intinya saya nggak akan menyerah. Kenapa? Karena menyerah itu adalah solusi permanen terhadap masalah sementara ya teman-teman. Jadi saya cuman fighting ya teman-teman. Result will be 50-50 kan ya pokoknya gitu. Nah, terus ini nih rumah saya udah doyong apa ya bahasa Indonesianya ya? Udah kayak mau roboh, itu tuh tiangnya tuh patah itu pakai kayu ya. Terus akhirnya saya renov. Jadi ketika beli mobil itu kanopinya roboh teman-teman. Jadi sempat mikir ya Allah kenapa ada aja gitu ya. Cuman ya saya berpikir apa di sini kan kita diajarin ya bersyukur. Oh ya mungkin karena sebelum mobil datang bersyukur ya saya harus renov carport nih. Ya udah jadi bersyukur nih teman-teman dari hal sepele nih. Renov carport nih gitu. Boleh di next. Jadi bersyukur semuanya. Ini pun salah satu yang saya tulis di 100 Dream. Terus kasur. Ini udah rumah baru ya teman-teman. Kasur King Coil. Aduh dari zaman saya kerja di Oriflame saya pengen banget beli kasur King Coil teman-teman. Nggak kesampaian. Baru kemarin teman-teman beli. Bersyukur ya teman-teman ya tercapai berkat ini. Nah terus juga beli diamond ya boleh di next Bu. Terima kasih Bu Susan. Tepuk tangan dong buat Bu Susan nih yang udah bantuin. Terima kasih ya Bu Susan. Nah, Diamond kok beli GIA? Kok tahu-tahuan sih ini GIA? Nggak sih, saya nggak ngerti teman-teman. Jujur saya nggak ngerti GIA. Dulu emak-emak sekolah anak ketika ngumpul beli Diamond, GIA Widi ini gini. Saya cuma melompong. Harganya 500 juta, 50 juta minimal tuh nggak dapat apa-apa gitu teman. Saya cuma karat-karat 4C itu sebenarnya saya nggak ngerti teman-teman. Saya nggak ngerti. Tapi ya one day saya cuma disuruh nganterin. Saya cuman kayak disuruh ada temen, Wit tolong dong lu lagi kemana? Ini tolong dong nitip jualin emasnya. Jadi kayak kurir, lumayan teman-teman saya dikasih 1 juta saat itu dulu ya. Ketika 2017-an itu saya kayak cuman kayak temen buat ya saya iyain aja lah mereka gitu kan. Oh iya aku mau ke sini, udah nitip ini ya. Gitu ya. Nah, saat itu saya cuma mikir, 50 juta, 150 juta. Saat itu temen beli 170 juta, dijual cuma 130. Saya cuma, gitu ya. Saya cuma, apa ini? Cuman ya ketika kita punya duit ya, ketika kita ngeliatin kilaunya, bagus. Iya, saya mau diamond teman-teman. Kenapa? Karena dia juga ditempa dengan luar biasa teman-teman. Kilaunya benar-benar kilau abadi ya teman-teman. Dan saya mau bahwa saya tuh diamond gitu kan. Jadi saya juga mempersembahkan diri saya diamond yang GIA ini. Yang dulu saya cuma nganga dengerin, akhirnya bisa kebeli meskipun ya masih kecil ya teman-teman karatnya gitu. Semua duit dari sini teman-teman. Boleh di next Bu. Nah ini juga ada foto ibu saya ya mau umroh. Ini foto fitting baju yang dijahit. Tapi terus kena pandemi teman-teman. Jadi nggak jadi berangkat. Jadi ya alhamdulillah bersyukur sudah niatin lah ya untuk umroh ya teman-teman. Bersyukur nanti pandemi segera usai. Jadi saya bisa berangkat sama ibu saya ya. Gitu. Nah terus tas nih LV nih ya. Bersyukur banget juga bisa beli yang dulunya saya cuma jualan numpang foto ya cuma foto-foto doang pegang hari ini bisa beli ya teman-teman bersyukur banget bahkan bisa dengan PD-nya datang embos nama gitu ya gitu. Nah terus boleh di next Bu. Nah juga SK2 ya saya suka jualan SK2 itu karena ya
kenapa ya, kita kan mau sesuatu yang bagus ya. Dulu kan jualan cuma bisa pakainya yang sampel-sampel, iya kan? Biasanya pakai yang sampel-sampel karena saya nggak ada duit buat beli yang gedenya. Ya bersyukur dari Allianz saya bisa beli yang size bener-bener real size-nya ya teman-teman, dan pakai. Dulu tuh jualan karena teman-teman saya pakai itu, jadi saya jualin. Saya cuma incip-incip doang, ternyata enak teman-teman, jadi ya bisa pakai. Saya itu jualan apa yang teman-teman saya butuhin teman-teman, gitu, sebenarnya awalnya, gitu. Bukan karena gaya-gayaan, enggak, tapi karena mereka pakainya itu, oh aku pikir dijualin nih, gitu loh teman-teman. Jadi ngeliat peluangnya di situ doang, gitu. Boleh di next, Bu. Nah, saya juga dulu dari kecil pengen banget, seneng banget teman-teman ngelihat cewek ya pakai baju jas, pakai high heel, turun dari mobil, aduh kayaknya keceh banget ya. Jadi saya dari kecil pengen banget kerja nanti pakai blazer, ya pakai blazer, pakai high heel. Tapi dulu keterimanya di AHM sebagai apa teman-teman? Pakai blazer, tapi sebagai resepsionis teman-teman. Jujur saya malu, banget. Jujur kalau ditanyain apa kerja di AHM sebagai apa? Resepsionis. Orang tuh kayaknya langsung ngelihat, oh, resepsionis. Nggak tahu gimana ya, apa salah dan dosa ya, nggak tahu ya. Tapi kayaknya image resepsionis tuh kayak nothing gitu ya. Bahkan saya pernah loh ketemu Bu Susan dan Pak Richard. Kalau Bu Susan Pak Richard inget dulu pernah ke AHM, saya kan ya resepsionis. Saya malu banget ketemu Bu Susan Pak Richard. Saya malu banget dulu, itu dulu. Ya dulu saya malu, saya nggak bangga dengan pekerjaan saya dulu. Gitu, saat dulu ya. Tapi sekarang ya saya bersyukur. Saya tetap pakai blazer, pakai high heels ya, tapi sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis teman-teman, bukan resepsionis lagi. Jadi satu persatu impian saya dari kecil itu tercapai teman-teman dari bisnis ini. Gitu teman-teman, bersyukur banget ya. Nggak peduli dulu background saya seperti apa ya intinya, tapi saya bersyukur satu persatu kehidupan saya benar-benar membaik berkat bisnis ini teman-teman. Ya, ibaratnya jangan menyalahkan apapun dan siapapun, apapun untuk apa yang telah terjadi. Kita nggak bisa milih mau lahir di keluarga yang seperti apa. Jujur ya teman-teman, sampai detik ini pun saya nggak tahu siapa ayah saya. Kebayang ya teman-teman malunya. Dulu ketika saya mau nikah, nyari-nyari tuh ayahnya. Nggak ketemu teman-teman. Ya, ibu saya nggak mau ngasih tahu siapa. Ya, sedih nggak? Sedih. Tapi kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih mau lahir di keluarga mana. Kalau bisa milih, saya dulu ngomong, Tuhan saya mau lahir di keluarga cendana. Ya kan? Tapi nggak bisa milih, ya sudah. Nggak penting, ya kan? Dimana kita dulu memulai. Tapi yang terpenting gimana kita mengakhirinya, kan kita berakhir gitu. Nah, terus ini bersyukur teman-teman, Juni 2021, dream come true ya. Ini rumah yang saya sudah tempatin nih sekarang, Juni kemarin pas ulang tahun saya. Gitu teman-teman, boleh di next. Ya, rumah goalnya adalah rumah demi anak saya. Anak saya tuh selalu minta, kapan Bunda punya rumah yang 2 lantai. Nah, sebelumnya saya pernah sharing ya, saya beli rumah yang ini. Ini rumah seberang rumah saya sekarang, lagi dibangun. Ya, sebelumnya saya beli namanya Nisi. Ya, namanya Nisi 2,25 M. Saya ambil ini karena ya memang saya sadar diri waktu itu kan saya kena BI checking nggak lolos, kolek 5 ya, ada cicilan kartu kredit dan semuanya. Jadi saya cari yang bisa dicicil DP-nya. Terus yang masuk cicilannya dengan income, mentok lagi ya. Padahal ternyata saya sedari 2017, boleh di next Bu. Terima kasih Bu Susan. Nah ini harga yang rumah sekarang yang baru dari 2,25 saya upgrade menjadi 4,3. Bersyukur banget ya, entah mau ngimpi dari mana ya, gitu. Ini bisa kebeli rumah yang di seberangnya lagi. Jadi ternyata dari 2017 saat itu bulan Juni habis saya ulang tahun, saya disuruh leader saya, lu mau apa dari bisnis ini? Rumah Pak. Kan rumah saya yang sebelumnya udah lihat ya tadi ya, yang biasa aja gitu ya. Nah, saya mau rumah Pak. Udah sana ke rumah. Nggak tahu gimana ya, saya tiap kali disuruh sama leader saya nih, tepuk tangan buat leader saya ya, paling Melly, saya tuh iya aja gitu ya, manut. Kan Pak, tapi nanti diomong nggak, kan kita nggak beli, cuma mau lihat-lihat, dia nggak apa-apa, lihat, emang ditanyain, pasti beli, enggak kan, bilang aja lagi lihat-lihat. Saya bener-bener, ya udah saya nurut aja, 2017 teman-teman, saya lihat ini rumah, ya, saya lihat ini rumah, saya cuma foto-foto, saya simpen, sampai sekarang saya simpen. Boleh di next Bu. Jadi rumah ini ternyata yang saya tulis di status dream.
bahkan divisi buku biru jurnal, itu soal tulisnya adalah rumah Aksera, bukan yang ngisi ya. Nah, ini saya tulis 2019, 2007, 2018 ya, 2018 bukunya nggak ketemu ya. Nah, terus 2020 pun saya tulis teman-teman. 2020 pun saya tulis rumah Aksera yang ini sekarang. Ini 2020 saya tulis, tapi ternyata 2020 tadi, 2020 di Agustus, setahun yang lalu, saya belinya malah yang 2,25. Ingetnya apa? Mentok duit. Terus gara-garanya apa teman-teman? Gara-garanya ya, nih ya Agustus nih saya beli rumah yang ini, begitu rumah contohnya jadi, saya sama anak saya datang dong lihat ya, yang tadi foto tadi itu rumah contoh. Terus separuh rumahnya itu lebarnya 8, separuhnya itu taman. Sempit banget teman-teman, kayak apartemen. Terus saya ngeliat dong anak-anak saya, terus kan udah ada pajangan gelas, piring. Terus saya bilang dong, kakak awas, hati-hati, awas, awas kan gitu. Anak saya dua cowok, awas, awas takut nyenggol, suruh ganti kan ya teman-teman. Tahu nggak anak saya bilang apa? Kio, ngomong ke anak saya yang kecil nih, nanti nih kita belum pindah aja, kita nggak boleh gerak sama bunda. Apalagi kalau kita pindah ke sini nih, bunda pasti setiap hari marah-marah, kita nggak boleh. Awas, awas, awas. Saya langsung jelek. Waduh, gitu ya. Digituin teman-teman pas beli rumah yang ini. Terus saya langsung mikir, karena itu memang benar-benar ya namanya 8 meter dibagi 2, 4 meter dong teman-teman, cuma dapur, meja makan sempit banget, terus ruang keluarga, udah nggak ada ruang tamu. Itu anak saya yang pertama teman-teman. Males banget ya, nanti bunda marah-marah terus ya tiap hari. Itu anak saya yang kedua tuh nyautin. Saya lagi ceritanya lagi naik tuh teman-teman. Saya dengerin, ya Allah, saya berasa kayak, aduh ya Allah. Terus akhirnya saya beranikan diri, ya, beranikan diri untuk lihat rumah yang is ini. Sebenarnya salesnya udah nawarin dari awal tahun 2021. Saya nggak berani teman-teman. Kenapa? Harganya cukup wow dan cicilannya nggak masuk. Saya takut gitu kan. Saya udah gitu rumahnya ready, belum suruh ngisinya gimana kan gitu ya teman-teman. Banyak drama, banyak terlalu pikiran ya teman-teman ya. Nah terus akhirnya gara-gara saya dengar anak saya ngomong begitu, akhirnya yaudahlah saya nekatin bulan Mei, ketemu sales, liatin, hitungin harganya, gimana cicilannya masuk nih, gitu. Ternyata bersyukur banget, alhamdulillah banget, dimudahin teman-teman. Yang tadinya kolek 5 sudah clear semuanya, terus ya, karena dari awal tahun sudah clear kan ya, terus dengan harga ini cicilannya juga cuma nambah 3 juta. 3 juta lah, 3 juta kurang dari rumah yang sebelumnya. Pokoknya salesnya atur gimana caranya cicilannya nggak naik-naik banget. Nah, bersyukurnya di bisnis kita 3 juta itu kan bisa kita cari, closing 100 juta. Kelar kan? Iya nggak? Nah, jadi bersyukur teman-teman, impian dari 2017 yang dulu cuma bisa nyawang dari handphone, foto-foto, ternyata Tuhan tuh baik ya. Mungkin ya Tuhan ingetin lagi di 2021 bahwa ini loh Wit, impian rumah kamu. Ini loh rumah kamu yang kamu mau, ini yang ternyata Akserawan is. Ya, ternyata dimudahin. Masukin hari Selasa, hari Kamis keluar. Langsung approve instan ya semuanya teman-teman bersyukur ya gitu. Jadi udah nempatin langsung pas di bulan Juni 4 tahun kemudian teman-teman. 4 tahun kemudian ya. Nah, kenapa sih semua ini bisa terjadi? Ya karena ini ya harus berani bermimpi. Jangan cuma bermimpi doang, tapi juga mesti bermimpi besar. Ya, karena kalau dengan bermimpi besar, kita tahu tujuan hidup kita, teman-teman. Sebesar apapun masalah yang datang ke kehidupan kita, kalau impian kita besar, masalah yang datang itu terlihat kecil banget. Percaya teman-teman. Jadi teman-teman harus bermimpi besar ya. Dan harus pikirkan masa depan. Udah nggak usah mikirin masa lalu. Kenapa sih gitu kan? Dulu saya suka mikir, kenapa sih saya punya keluarga kayak gini? Kenapa sih saya harus begini kehidupan saya? Kenapa sih saya sampai harus nggak punya bapak? Kenapa sih saya nggak tahu bapak saya gitu ya? Saya nyalahin, kenapa sih keluarga saya begini-begini? Tapi ya kita nggak bisa nyalain siapapun seperti yang tadi bilang ya, gitu. Karena 95% kegagalan berasal dari orang-orang yang punya kebiasaan banyak alasan, iya nggak? Gitu. Jadi ya sudah bersyukur di bisnis ini saya benar-benar bersyukur banget dengan kerja di AHM dulu sebagai resepsionis yang dulunya malu, saya malah justru punya banyak network. Kenal dari plan 1, plan 2, plan 3 sampai plan Karawang. Ya, Tuhan tuh baik banget. Dari dulunya pengen banget jualan tas ya, pengen banget ke Singapura. Ya, sampai saya tulis-tulis ke Singapura, bersyukur banget. Singapura adalah negara pertama yang saya kunjungin dari bisnis ini. Naik cruise, kan transitnya di Singapura ya. Terus saya bilang sama Tuhan,
saya belum pernah ke Malaysia nih, ke Malaysia kan cuma ke Penang, dapat KL ke KL ya, ke KL dari Vision. Selalu baik teman-teman, beneran. Impian saya satu persatu tercapai berkat bisnis ini. Karena apa? Belief. Sejak pertama kali join, 1000% saya yakin bahwa Alias akan membawa saya ke level hidup yang luar biasa, teman-teman. Ya, teman-teman harus percaya dari sisi produk, dari sisi bisnisnya. Trust juga sama leader. Apapun yang dilakukan leader itu untuk kebaikan kita. Kebayang nggak teman-teman kalau saya dulu disuruh leader saya ngelihat rumah ini nggak berani? Nggak ada bayangan, nggak ada visualisasi mungkin ya teman-teman ya. Nah, terus imani teman-teman, kita jadi saluran berkat di bisnis ini. Dengan jual satu produk kita, kita sudah membantu satu kehidupan orang loh. Iya kan? Di luar sana banyak orang-orang yang nggak baik, jualan yang nggak baik aja semangat. Apalagi kita yang udah produknya bagus, ya kita bantu banyak orang, berkatnya berlimpah-limpah. Ajak orang juga jadi saluran berkat teman-teman, iya kan? Nah, jadi tetap semangat. Boleh di next. Nah, terus action selanjutnya. Tetap ya teman-teman, keep fighting ya, harus jelas, buat plan, prioritas jelas. Jadi atur strateginya. Dulu saya nggak ada pembantu teman-teman ketika jalani bisnis ini. Ya, saya gimana aturnya? Anak-anak saya sekolah, masuk, jebrut, ya, semuanya dua-duanya, saya prospek. Jam 9 prospek sampai jam 12. Saya jemput anak yang kedua, jam 1 saya prospek lagi. Gitu teman-teman, sampai anak saya yang kedua pulang. Jam 2 siang atau jam 2 atau jam 3 ya dulu. Nah, terus lanjut pulang ngurusin mereka semuanya. Disuruhnya 3 orang ketemu sehari, saya 3 orang. Nggak ada pembantu ya nggak ada alasan. Atur waktunya aja. Capek nggak? Capek, pegel, punggung nggak bisa nyender. Iya awal-awal, tapi udahnya lihat dong. Jangan fokus sama air hujan yang turun. Tapi fokus dong sama berapa banyak pohon tumbuh yang sangat indah. Buah yang keluar-keluar ya, yang berpanen ya gitu. Jadi gitu aja teman-teman, tetap praktekin apa yang disuruh leader, tetap ya lakuin, ikutin sistemnya, peluangnya pasti 50-50. Ingat gitu. Terus selanjutnya adalah komitmen, fokus dan konsisten. Ya, teman-teman ya. Nah, 3 macam komitmen buat saya adalah yang pertama adalah komitmen saya mau coba. Itu komitmen yang pertama, saya akan coba. Yang kedua, saya akan lakukan yang terbaik. Yang ketiga, saya akan lakukan apapun untuk melakukan hal ini. Itu 3 komitmen buat saya. Dan bayar harga, teman-teman. Bayar harga apa? Saya nangis-nangis tinggalin anak saya. Ketika saya tinggal training di OB dan lain-lain harus pulang malam. Pernah ya, saya waktu itu makan di Hotel Bintang 5. Pak Richard berusaha ngumumin, skot putih, gaun. Saya naik motor tuh teman-teman. Begitu udah dandan, dress putih kan, atasan ya, mak beres hujan teman-teman. Terus mbak saya yang pulang pergi nangisin saya teman-teman. Aduh ibu udah cantik-cantik hujanan. Saya nggak mati akal, saya ambil sarung, saya ikat kan dressnya putih teman-teman. Saya pakai sendal, saya cincing, saya angkat itu gaunnya, saya ikat, ya pakai sarung. Terus saya pakai apa teman-teman? Pakai jas hujan. Terus ya udah saya naik ke KRL, naik pakai sendal, liatin orang-orang, saya cincin itu gaunnya. Begitu turun di Manggarai, saya pesen Grab, langsung saya keluarin high heel, jegrek gitu teman-teman. Dulu buat saya makan di Hotel Bintang 5 tuh berat banget teman-teman. Kenapa? Saya harus naik Grab kan teman-teman, saya harus dandan ya, gimana? Untuk makan doang, effortnya tuh gede banget teman-teman. Tapi ya saya mau datang, kenapa? Itu prestasi. Untuk apa? Foto-foto jualan saya. Jadi saya lakuin, tetap semangat. Ya kayak Cinderella, benar-benar. Iya, karena kan nggak ada yang tahu kan. Saya nggak pernah buka ini seperti ini kalau bukan untuk sharing ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Harus ada faktor haus ya teman-teman. Haus untuk mau berubah hidup gitu. Jadi itu poin utama ya teman-teman. Teman-teman yang jalan bisnis ini kudu ada faktor itu. Ingat berubah ini. Kalau cuma begini, gue juga bisa banget gitu ya. Harus pokoknya semangat intinya, tetap positif. Terus ikutin sistem division dan KS. Setia kalau kata Pak Richard. Pokoknya dari setia dengan hal-hal kecil kita akan dipercaya hal besar. Kalau saya lelah, capek, ingat setia sama hal kecil, saya akan dapetin hal besar. Tenang Widi, nggak lama. Tenang, nggak lama. Itu yang selalu saya ingat-ingat. Kata-kata penguatan dari Pak Richard dan Bu Susan gitu. Boleh di next, Bu. Nah, terus teman-teman jangan lupa ya teman-teman ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, think too much. Terkadang dari kita itu kebanyakan mikir.
mikirnya lama banget, actionnya nanti sak-nak-sok, banyakan drama, ya. Harus berani teman-teman ambil resiko. Kalau kita menang ya kita ngelit ya kan, kalau kita kalah ya bisa untuk jadiin pengalaman, udah gitu aja, ya nggak sih? Gitu, jadi ya udah enjoy aja. Just trust the process lah ya gitu, aku bilang sih. Ibaratnya do something yang today gitu ya, lakukan yang hari ini bermanfaat yang sehingga nanti di masa depan kita akan bilang thank you. Saya hari ini thank you sama diri saya yang dulu saya tetap bertahan, tetap jadi orang. Saya nggak kebayang kalau dulu saya nyerah, mungkin saya nggak ada bisnis ini. Kalau mungkin dulu saya iyain yang bapak-bapak atau yang cowok-cowok, kamu datang ya ke hotel saya iyain, mungkin saya nggak jadi orang ya teman-teman. Saya bersyukur saya masih menjadi ibaratnya pribadi yang luar biasa sampai saat ini gitu, punya prinsip gitu. Nah terus stop too soon ya, kebanyakan dari kita tuh kecepatan berhentinya ya teman-teman ya. Padahal ibaratnya ya, aduh dikit lagi, kalau kata leader saya, dikit lagi, habis ini nih Wit, habis ini nih, pasti akan dapat yang ini. Gitu teman-teman, kalau saya dibilangin leader saya tuh, seseorang diukur kesuksesannya bukan dari seberapa tinggi dia bisa manjat, gitu kan, tapi dari seberapa dia tingginya, bounce back-nya ketika dia dari bawah ke atas. Atas leader saya tuh saat itu. Terus dia juga bilang, Widi, kalau mana itu harus dalam cuaca yang berkabut. Karena kalau cuaca waktu cerah, semua target terlihat, semua orang juga bisa. Gitu. Jadi ini tetap semangat teman-teman gitu. Karena ukuran kesuksesan kita itu ya nggak diukur ya oleh keinginan, kekuatan kita untuk sukses, seberapa besar impian kita, dan gimana cara kita ngatasin kekecewaan kita sepanjang jalannya itu, menuju kesuksesan itu teman-teman. Nah terus yang selanjutnya adalah enjoy to early. Ini saya juga sering ngalamin ya teman-teman. Jadi baru achieve dikit, udah langsung gitu ya teman-teman. Iya teman-teman, ya jangan ya teman-teman ya, baru misalnya baru closing 100 juta, udah langsung ya teman-teman, udah langsung hore, ntar seminggu 2 minggu kosong. Jangan ya teman-teman, ibaratnya tempat di mana kita merasa cukup adalah tempat yang sama, yang akan kita lihat di kemudian hari nanti. Jadi jangan teman-teman, ibaratnya kalau saya merasa cukup dengan pencapaian saya tetap akan di rumah lama saya mungkin, bukan di rumah yang sekarang ya teman-teman ya. Jadi ya tetap ini teman-teman, hati-hati sama yang perubahan ini. Kita boleh di next Bu. Nah ini langkah untuk nguatin perjuangan kita. Yang pertama adalah teman-teman harus review, kuatin di Allianz. Kenapa sih harus ada di Allianz? Tanyain sama diri sendiri, apa sih yang kita dapat dari Allianz? Wah, ya kenapa sih ada di Allianz ya? Nah, value, seberapa berharganya orang-orang yang kita cintai. Waktu terbatas, ada saatnya kita mau ngasih, tapi udah nggak bisa lagi. Orang tua kita nungguin, anak-anak kita udah langsung cukup. Tahu-tahu yang dulu saya join di bisnis ini masih pre-K, sekarang udah kelas 5 SD loh teman-teman. Ya, yang gede ya, yang kecil dulu pre-K gitu ya teman-teman. Jadi kita semua punya sama waktu ya, sama 7 hari 24 jam. Benar ya, dalam seminggu. Tuhan pun di Al-Qur'an pun udah siapin bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya. Nah, kita berarti sama-sama semuanya di sini sama-sama berpotensial. Sama-sama berpotensial, tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensial itu kita sendiri. Jadi tetap semangat. Selanjutnya kita harus berdoa ya teman-teman, karena itu adalah hal yang paling penting. Ya, terus juga karena saat kita berdoa kepada Tuhan, meyakini, mengimani apa yang kita lakukan, dan dibarengi dengan kerja keras, maka nggak ada yang mustahil. Mukjizat pasti terjadi. Amin ya teman-teman. Dan juga bersyukur. Syukurin. Kenapa? Kalau dulu saya nggak banyak bersyukur ketika sebelum join di bisnis ini. Saya menyesali apa yang terjadi. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Kenapa begini? Tapi saya bersyukur di sini. Sekarang saya bisa bersyukur. Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih dulu pernah jadi resepsionis. Network saya jadi banyak. Ya kan? Terus saya bersyukur Tuhan, dulu nggak jadi ke Taiwan, ternyata saya jadi TKW, saya jadi pelancong ya kemarin. Terus ke Korea juga, ya ibaratnya saya bersyukur banget untuk apa yang semua yang Tuhan kasih. Benar-benar tercapai satu persatu impian yang saya tulis, yang saya pengenin dari kecil. Gitu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Ini quote saya, bertanya memang kelihatan bodoh, tapi kita pintar selamanya. Gitu teman-teman. Oke, tetap semangat teman-teman. Ya, itu dari saya.
think big, dream big, believe big, maka resultnya akan besar. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Richard Besusan Ko ID. Luar biasa sekali loh. Itu tadi saya perhatiin ya Kak Widi ya. Semua panelis tuh nggak ada satu yang berkedip loh. Nggak ada yang berani tinggalin tempat buat pergi pipis loh. Saya aja sampai tahan-tahan loh. Setiap kata-katanya itu penuh dengan semangat. Saya ini kita semua kasih lop ya teman-teman. Ayo, ini luar biasa sekali nih ya. Jarang loh kita dapat ini orang yang baterai double energizer ini ya kan. Saya mungkin kasih kepada Citineke ya mungkin yang mau the nextnya ya Citineke untuk pandu. Nah, mana nih Mami Hamster? Kak Widi, thank you ya. Terima kasih Kak Widi. Sama Pak Lili, Halo, sama Bu Widi. Elmi. Wah, thank you semuanya. Aduh, Citineke. Thank you banget sharingnya ya Widi ya, memberkatin banget ya. Saya menyaksikan dulu waktu di main programming ya, kita sama-sama. Itu ya saya terharu ya Widi ya, perjuangan kamu tuh memang patut kamu dapatkan rewardnya sekarang ini ya. Jadi teman-teman yang mengalami ya, nggak pengorbanannya tuh nggak kayak sebesar Widi teman-teman ya. Jadi artinya Pak Widi itu udah dari bawah ke atas gitu loh. Nah teman-teman kan sekarang posisinya udah di tengah nih ya. Jadi teman-teman harus seperti Widi ya, bahkan harus lebih hebat lagi ya. Di sini Widi udah saksinya ada gitu, dan leadernya tentu saja Pak Lilik dan Bu Elni. Terus ada sis DJ ya. Widi sama DJ mana nih DJ-nya nih? Coach DJ di mana nih? Gue nggak kelihatan ya. Oke ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya saya kasih satu pertanyaan aja nih teman-teman sebelum kita masuk ke DB ya. Yuk. Jadi tadi penguatannya dari Widi apa? Tadi saya lihat benar-benar di jurnal syukurnya itu dia tulis rumahnya loh teman-teman. Dia tulis rumahnya. Betul ya teman-teman ya, jangan-jangan nulisnya sama tuh Widi atau kita ada di bangku itu ya, di bangku kebesaran kita di puncak itu ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau Anda tahu impian Anda, tahu hot button-nya ya, nggak ada pembantu juga nggak masalah. Tadi jam berapa hari kerja tuh ya, 3 hari disuruh Pak Lilik dia ikutin loh. Follow the leader. Nah, itu ya. Terima kasih ya nih. Wah, hebat banget nih. Widinya hebat, leadernya hebat. Engkong leadernya mana leader juga hebat ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi, udah jelas nih Widi ya. Ayo, yang mau resen tadi saya lihat ada Jong Susi, resen itu nanya atau kepencet? Ya, dari tadi komen-komennya bagus banget ya. Jadi saya tahu juga Widi cantik banget ya, kayak orang Korea ya, foto model ternyata ya. Baru tahu aku dia foto model ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan nih, isinya pujian semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa boleh ya teman-teman. Kita sekarang mendoakan Widi, kita angkat tangannya boleh ya. Kita doa ya. Kita doakan Widi grupnya berkembang besar ya. 8 generasi KSR 525125. Widi juga semuanya tembus 100 impian Widi ya. Saya nggak tahu nih udah impiannya berapa yang tembus ya, tapi saya rasa udah lebih dari 20, tembus lagi menjadi 100 impian ya. Dan doa ini ya teman-teman, yang teman-teman doakan dengan tulus kepada Widi akan kembali kepada teman-teman berlipat-lipat kali lipat ya. Oke, kita doakan Widi tercapai semua impiannya di jurnal syukurnya. Oke, teman-teman. Sebelum bubar, teman-teman, terima kasih ya kepada Cistan Ko Richard ya. Acara ini diadakan dari kita, untuk kita, dan untuk teman-teman semua yang hadir tadi. Saya capture ya, Widi, nanti saya kasih ya 161 orang. Weh, ya. Jadi banyak dari grup KS di sini. Nah, nantikan teman-teman minggu depan di acara Super Zoom setiap hari Selasa.